Di sebuah sudut dunia, di Korea Selatan, berdiri sebuah perusahaan yang mengubah cara kita hidup, bekerja, dan berkomunikasi. Samsung, sebuah nama yang kini identik dengan inovasi teknologi, dimulai dari sesuatu yang jauh lebih sederhana. Tahun 1938, seorang visioner bernama Lee Byung-chul mendirikan Samsung sebagai perusahaan perdagangan kecil di Daegu. Awalnya, Samsung hanya menjual bahan makanan seperti ikan kering, mie, dan sayuran. Namun, siapa sangka, dari awal yang sederhana itu, Samsung akan menjadi salah satu konglomerat terbesar di dunia. Era pasca Perang Korea menjadi titik balik penting bagi banyak perusahaan di Korea Selatan, termasuk Samsung. Di tengah semangat rekonstruksi nasional, Lee Byung-chul melihat peluang besar untuk diversifikasi bisnis. Pada 1950-an, Samsung mulai memasuki sektor manufaktur, termasuk tekstil dan asuransi. Ini adalah langkah awal menuju transformasi menjadi konglomerat besar. Pada tahun 1969, Samsung memasuki dunia elektronik dengan meluncurkan produk televisi hitam putih. Langkah ini menandai perubahan besar dalam arah bisnis perusahaan. Dari produksi televisi, Samsung berkembang menjadi pionir di berbagai teknologi lain seperti semikonduktor, perangkat mobile, dan layar OLED. Pada tahun 1995, beberapa tahun setelah Samsung meluncurkan ponsel pertamanya, diputuskan bahwa perusahaan tersebut memerlukan rencana bisnis baru untuk masa depan. Orang yang memulai perubahan ini adalah Lee Han-ki. Diputuskan bahwa bisnis akan lebih menekankan pada teknologi mutakhir, daripada barang-barang yang kurang diminati dan menguntungkan yang saat ini mereka jual. Perusahaan memutuskan untuk berinvestasi pada teknologi baru daripada terus-menerus menjual produk tersebut. Pada awal abad ke-21, bisnis teknologi Samsung tumbuh dan berkembang, dan akhirnya, melampaui Sony dan menyalipnya sebagai perusahaan konsumen terbesar ke-20 di dunia. Selain itu, Samsung mengukuhkan posisinya sebagai merek konsumen yang paling disukai secara keseluruhan. Lee Han-ki juga memimpin perusahaan untuk berinvestasi besar-besaran dalam pengembangan telepon pintar, Samsung Galaxy S. Telepon pintar pertama perusahaan, dirilis pada bulan Juni 2010, ponsel baru tersebut diterima dengan baik oleh masyarakat, yang membandingkannya dengan telepon pintar populer lainnya, yang menggunakan Android seperti Nexus One dan HTC Desire. Para kritikus dan media berita memuji Galaxy S karena layar Super AMOLED-nya, tetapi juga menghadapi kritik karena fitur GPS dan kinerjanya yang menurun seiring waktu. Samsung telah memproduksi lusinan telepon pintar sejak peluncuran Galaxy S, yang masing-masing mengungguli yang terakhir dalam hal fitur baru dan peningkatan sistem. Beberapa produk seperti Galaxy Note Edge mencapai tingkat keberhasilan tertinggi. Karena tepi layarnya yang melengkung, peluncuran Galaxy Note Edge tahun 2014 menjadi khas. Teknologi layar melengkung ini telah dimasukkan ke dalam banyak telepon yang telah dirilis sejak Edge pertama, termasuk Galaxy S8 dan S9. Ponsel tersebut, yang pada saat itu dipandang lebih sebagai produk konsep, tetap dipublikasikan secara luas dan menjadi inspirasi bagi telepon-telepon berikutnya. Tablet ini memiliki kamera 8 megapiksel, prosesor octa-core, dan layar 9,7 inci. Samsung telah merilis sejumlah tablet unggulan sejak kesuksesan Tab S2, dengan Galaxy Tab Active 3 menjadi yang terbaru pada tahun 2020. Dengan kemajuan teknologi terbarunya yang memungkinkan peluncuran ponsel pintar yang dapat dilipat, Samsung Galaxy Z Fold, dan Galaxy Z Fold 2, Samsung telah berkembang pesat sejak ponsel pintar pertama perusahaan tersebut dirilis pada tahun 2010. Samsung saat ini dipimpin oleh Lee Jae-jong, setelah ayahnya Lee Kun-hee meninggal dunia. Namun, akhir-akhir ini, perusahaan tersebut menghadapi konsekuensi dari skandal besar. Kinerja lebih dari 10.000 aplikasi, termasuk aplikasi sistem, Google Apps, Instagram, TikTok, Netflix, Microsoft Office,
Dan sejumlah aplikasi pihak ketiga lainnya ditemukan lebih lambat hingga lebih dari 56% saat layanan pengoptimalan permainan Samsung diuji pada beberapa perangkat unggulan Galaxy. Daftar aplikasi ini bahkan dibuat oleh Forum Teknologi Korea Selatan, Micho. Selain itu, menjadi jelas bahwa pembatasan GOS tidak mencakup aplikasi benchmarking. Ini berarti bahwa meskipun aplikasi melambat bagi pengguna Galaxy, perangkat mereka masih melaporkan angka kinerja yang berlebihan untuk aplikasi ini. Bahkan, karena masalah tersebut, situs web benchmarking terkenal Geekbench mengundurkan diri dari dukungan untuk ponsel pintar andalan terbaru Samsung, yang mencakup ponsel andalan seri Galaxy S22 yang baru. Skandal pembatasan aplikasi GOS telah secara resmi dimintai maaf oleh VC dan CEO Samsung Jeng He Han kepada pengguna perangkat Galaxy andalan perusahaan tersebut. Jeng He meyakinkan pelanggan Samsung pada rapat pemegang saham tahunan perusahaan bahwa perusahaan akan mendengarkan pelanggan lebih saksama untuk mencegah masalah seperti itu terjadi lagi. Suksesi kepemimpinan Lee Jae-jong sendiri menjadi rumit karena hukum Korea tidak lama sebelum ini berusaha menghindari pajak suksesi yang besar dan diamanatkan secara hukum. Ia mengeluarkan permintaan maaf yang langka atas rencana suksesi yang kontroversial dan menyatakan ia tidak akan memberikan hak manajemen kepada anak-anaknya di konglomerat yang dikelola keluarga tersebut. Hal itu menyusul dakwaan jaksa Korea atas sejumlah pelanggaran dan pertarungan pengadilan yang panjang. Presiden Republik Korea Moon Jae-in menggantikan pendahulunya yang digulingkan Park Geun-hye pada tahun 2017 dan berkampanye dengan platform reformasi konglomerat yang dikelola keluarga yang mengendalikan ekonomi. Ia juga berjanji tidak akan memberikan pengampunan begitu saja kepada para taipan yang dihukum, seperti yang ia klaim telah dilakukan di masa lalu. Saat ini, Samsung tidak dalam kondisi yang baik. Ketertarikan Samsung saat ini pada AI merupakan bukti bahwa mereka tidak berencana untuk memperlambat upaya mereka untuk menghasilkan teknologi mutakhir bagi masyarakat umum. Galaxy S8 memperkenalkan sistem AI bawaan Samsung, Bixby, yang berfungsi mirip dengan Siri milik Apple dan telah memberikan pengalaman AI kepada pengguna. Dengan upayanya untuk mengintegrasikan AI ke dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, Samsung kini semakin maju ke bidang kecerdasan buatan. Menurut Samsung, mereka kini berkonsentrasi pada pengalaman pengguna dan keuntungan menggunakan AI, dengan fokus utama pada pengguna, bukan hanya AI itu sendiri. Samsung akan terus mencoba untuk merangkul penggunaan AI dalam perangkat mereka yang akan datang. Pada tahun 2022, Samsung bermaksud untuk menginvestasikan $22 miliar dalam teknologi mutakhir, dengan 5G dan AI sebagai yang terdepan. Samsung bermaksud untuk merekrut 1.000 ilmuwan baru di fasilitas penelitian yang berfokus pada AI di seluruh dunia sebagai bagian dari inisiatif penelitiannya. Secara keseluruhan, proyeksi investasi di masa mendatang diperkirakan mencapai lebih dari $206 juta, dan hingga tahun 2023, investasi ini akan dilakukan. Perusahaan mengklaim bahwa langkah ini akan memberinya kesempatan untuk meningkatkan posisinya secara internasional di pasar yang sangat kompetitif seperti pasar chip sekaligus memberinya prospek pertumbuhan baru dalam telekomunikasi dan robotika generasi mendatang. Jumlah pasti yang akan dibelanjakan Samsung Electronics untuk setiap industri yang disorot tidak dirinci. Namun, sekali lagi ditekankan bahwa merger dan akuisisi sedang dipikirkan untuk mengonsolidasikan teknologi dan memimpin pasar. Ini berarti mereka kembali ke metode yang telah dicoba dan benar untuk memajukan teknologi mereka dengan mengakuisisi perusahaan dan perusahaan rintisan baru. Samsung Galaxy S24 series diluncurkan pada 17 Januari 2024, membawa sejumlah inovasi teknologi, terutama dalam hal kecerdasan buatan, AI. Galaxy AI adalah teknologi baru yang menjadi salah satu daya tarik utama pada Galaxy S24. Teknologi ini dirancang untuk meningkatkan produktivitas dan kreativitas pengguna dengan cara mengoptimalkan pengalaman pengguna melalui berbagai fitur berbasis AI. AI di Galaxy S24 akan digunakan dalam berbagai aspek, mulai dari pengeditan foto dan video hingga otomatisasi pengaturan perangkat. Salah satu contoh penerapan AI adalah dalam pengaturan kamera. Galaxy S24 series dilengkapi dengan kemampuan kamera yang canggih, termasuk kamera utama 200 megapiksel di Galaxy S24 Ultra.
Kamera ini menawarkan kemampuan pengambilan gambar dengan kualitas sangat tinggi, baik dalam kondisi terang maupun minim cahaya. Fitur Nictography Zoom adalah fitur yang memungkinkan pengambilan foto dengan kualitas terbaik meskipun dalam kondisi pencahayaan rendah. Teknologi ini memanfaatkan AI untuk menyesuaikan pengaturan kamera secara otomatis, seperti meningkatkan exposure dan mengurangi noise, untuk memastikan hasil foto tetap tajam dan jelas. AI juga turut berperan dalam meningkatkan kualitas gambar, seperti secara otomatis menyesuaikan kontras dan pencahayaan untuk menghasilkan foto yang lebih baik. Selain itu, AI Galaxy S24 series dapat digunakan dalam pengeditan gambar dan video. Memungkinkan pengguna untuk mengedit foto dengan lebih mudah dan cepat tanpa membutuhkan keterampilan khusus. Misalnya, AI dapat secara otomatis mengidentifikasi objek dalam foto dan memberikan opsi untuk mengubah atau memperbaiki bagian-bagian tertentu dari gambar, seperti meningkatkan detail atau menghapus elemen yang tidak diinginkan. Dari segi desain, Galaxy S24 series mengusung bahan titanium, yang memberikan kesan premium dan memastikan daya tahan perangkat yang lebih baik dibandingkan dengan material lainnya. Samsung Galaxy Z Fold 5, yang diluncurkan pada pertengahan 2023, merupakan ponsel lipat terbaru dari Samsung yang membawa peningkatan signifikan dari pendahulunya. Dikenal dengan desainnya yang inovatif, Z Fold 5 menggabungkan fungsionalitas ponsel pintar dengan kepraktisan tablet dalam satu perangkat. Desain lipatnya yang elegan dan ramping membuatnya mudah dibawa, namun menawarkan layar besar yang ideal untuk multitasking, menonton video, dan produktivitas. Galaxy Z Fold 5 dilengkapi dengan layar utama 7,6 inci Dynamic AMOLED 2X yang menawarkan kualitas tampilan luar biasa dengan warna cerah dan kontras yang tajam. Samsung tidak hanya berhenti pada produk. Mereka berkomitmen untuk menciptakan dunia yang lebih baik melalui inovasi yang berkelanjutan. Investasi besar dalam energi hijau, teknologi ramah lingkungan, dan program tanggung jawab sosial menunjukkan visi Samsung untuk masa depan yang lebih cerah. Tidak hanya fokus pada bisnis, Samsung juga peduli pada komunitas global. Program-program seperti Samsung Hope for Children dan dukungan untuk pendidikan teknologi di negara-negara berkembang menjadi bukti nyata kontribusi mereka dalam menciptakan dunia yang lebih inklusif dan berdaya saing. Dengan pandangan jauh ke depan, Samsung terus mengembangkan teknologi masa depan seperti kecerdasan buatan, konektivitas 5G, dan perangkat pintar yang semakin terintegrasi. Inovasi-inovasi ini bertujuan untuk mempermudah kehidupan manusia di era yang semakin kompleks. Dari sebuah toko kecil di Korea Selatan hingga menjadi pemimpin global, Samsung adalah cerita tentang mimpi besar, kerja keras, dan keberanian untuk berubah. Perjalanan mereka adalah bukti bahwa dengan visi yang kuat, tidak ada yang mustahil.